Sebenarnya kondisi... Kenapa dia? Oh, salah. Kamu jangan nyamber terus dong, kamu nanti aku buang ya. Mau nggak dibuang? Dah. Mau dibuang nggak? Kalau nggak jangan nyamber-nyamber. Alicia! Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia, juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Bersama saya Nico Oliver malam ini di Medium, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman indigo kita, Tasya Siahaan, dan juga penggambar astral, Ervan. Selamat malam Tasya, Ervan. Dan yang pastinya teman misteri selain Tasya dan Ervan, sudah hadir juga 30 panelis yang memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pengalaman kisah misteri dari teman-teman medium yang bergabung bersama kita. Tapi sebelumnya saya akan persilakan Tasya, Ervan untuk menempati tempat masing-masing. Dan saat ini saya akan segera mengundang medium selebriti kita untuk membagikan pengalaman misterinya. Malam ini saya akan mengundang Alicia Chestaro. Alicia Chestaro, pemain sinetron. Setiap jam 1 malam, putra bungsunya selalu menangis. Selamat malam. Selamat Alicia. malam. Silakan. Baik, saya akan persilahkan tentunya Tasya, Ervan, Alicia dan juga teman-teman panelis untuk duduk. Alicia, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di Medium malam ini dan bagikan pengalaman Anda. Mungkin saat ini saya juga akan persilahkan Alicia untuk langsung membagikan cerita pengalamannya kepada teman misteri di rumah, begitupun juga kepada Tasya dan Ervan, dan juga kepada para panelis yang ada di studio malam ini. Silakan. Iya sih, sebenarnya sedikit cerita ini agak lumayan bikin kaget juga ya. Apalagi ini cerita tentang anak. Karena anakku yang terakhir itu yang nomor 3, emang setiap jam 1 malam itu udah selalu aja nangis. Oke. Itu selama berlangsung berbulan-bulan gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, ini kenapa ya, mungkin sakit perut atau apa. Ya. Dan ternyata kok beda gitu. Dan emang anak aku yang ketiga ini beda sendiri, jadi suka kayak main sendiri, terus lihat-lihat ke atas gini, ketawa-ketawa sendiri gitu. Sampai saat ini masih seperti itu? Kadang-kadang. Karena saat ini usia anak ketiga sudah berapa? Sudah 2 tahun. 2 tahun ya? 2 Oke. tahun. Terus terjadilah di malam hari ini ya. Setiap jam 1 pasti nangis. Oke. Kita bangun ya. Udah heboh semua satu rumah, ini kenapa ya, diginiin nggak bisa, dikasih minyak semua, pikir sakit perut atau apa, nggak bisa juga. Terus kakaknya yang nomor 2 ini kebangun. Terus kebangun, mami kenapa dia nangis terus? Akhirnya disamperin lah ke ruangan aku yang di sebelah ruangan mainnya ya kan. Ya. Karena dari kamarnya selalu dikeluarin di ruangan mainnya itu. Pada saat itu udah di ruangan main, adiknya nangis terus sambil aku gendong. Terus anakku yang kedua terus nunjuk kayak ke atas, jadi kayak ada pintu gitu, ada pintu di dekat permainannya gitu. Ya. Nah di atas pintu dia tunjuk-tunjuk, Ini mami Sorry, sebentar Ervan ini kan ruangan itu? iya itu kamar, itu saya kamar. lagi gambar dan emang benar baru proses mau gambar sih. Baik. Ya betul banget. Baik, ini adalah area ya, area yang barusan diceritakan oleh Ya, ruangan Alicia, dan anakku saat ini yang Ervan memang ketiga. sedang menggambarkan lokasi tersebut. Oke, ruangan tersebut. Iya. Ervan mungkin bisa sambil Ya, melanjutkan saya gambar. memang merasakan energinya di dalam ruangan ini sih. Oke, itu ruangan apa? Ini kamar anakku, Kamar anak yang ketiga. ketiga. Oke, Ya, kamar sedangkan anak. itu yang ditunjuk oleh anak kedua Anda.
Iya, maksudnya di sini dia nangis kan di Iya. kamarnya. Akhirnya kita keluarin dari kamar karena Oke. mungkin kita pikirnya mungkin kita keluarin dulu deh dari kamar karena nggak tenang-tenang kan di kamar nangis-nangis terus akhirnya gitu. Terus udah kakaknya kebangun, akhirnya ke sebelah ruangan anakku yang ketiga ini. Terus dia nunjuk-nunjuk, mami itu ganggu ade, itu apa? Itu apa? Warnanya putih-putih mami, panjang. Jangan ganggu adek aku ya gitu. Ya. Padahal itu jam 1 malam gitu. Iya itu memang dari tadi sih aku lihat sebenarnya ada kuntilanak. Jadi bentuknya tuh kuntilanak perempuan, tinggi, mukanya rusak sebenarnya. Cuman dia seneng sama anak yang terakhir ini. Jadi kadang-kadang diajak main, kadang-kadang dimarahin, dipelototin. Serius? Nah ada di belakang situ sebenarnya, tapi dia belum ngomong kerjaan. Dari tadi tuh cuman diem terus senyum. Oke, jadi ada memang Pintu katanya gitu ya. Cuma aku tuh habis selesai main, nggak tahu kenapa aku diem aja di depan pintu kayak gini gitu. Oke. Itu sosok yang nggak pernah aku lupain seumur hidup aku. Jadi dia kayak apa ya? Kayak orang kayak geisha gitu loh. Oh ya. Oke. Tahu nggak? Perempuan menggunakan kimono, rambut kimono panjang. gitu. Iya. Terus jalannya slow banget, set gitu di depan aku. Udah, aku kayak kaku gitu, teriak juga nggak bisa, apa Iya, nggak iya. bisa gitu. Setelah dia pergi, baru tuh aku udah gemeter terus ke mama. Itu usia berapa tuh? Itu SD ya kayaknya, SD. Oke. Dan mama aku yang selalu ini, soalnya aku juga namanya anak kecil kan beo ya. Iya. Jadi lewat mana gitu di perjalanan, mama itu ada apa, ma itu ada apa. Ah udah, Ale jangan gitu-gitu gitu. Iya. Suka digituin. Sebenarnya kondisi Kenapa dia? Oke. Bentar. Tadi barusan ada benda terjatuh dan kemudian salah satu panelis kita sepertinya mengalami interaksi. Oke. Siapa kamu? Kenapa kok nggak adanya gitu? Kenapa? Alicia kenapa? Anak. Kamu yang di rumahnya suka sama anaknya. Terus mau ngapain? Mau jahat? Buat aku Buat kamu nggak bisa dong. kan beda. Nggak boleh. Oke, Ini sosok kuntilanak yang dari rumah tadi yang energi terpanggil ya? Iya. Nggak boleh. Enggak. Nggak boleh. Jangan. Oke. Kamu mau ngomong apa? Nggak boleh, yang lain Anaknya nggak boleh. Nggak. Kamu suka di sana, jangan mengganggu kalau mau. Kenapa dia seperti mau anaknya? Seneng sama anak. Kenapa kamu dulu kehilangan anak? Oke. Nggak boleh tapi ya, itu bukan punya kamu, nggak boleh diganggu. Lagian kamu kenapa kalau malam suka melototin anaknya? Ikut. Ikut. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Tahan. Nggak usah marah-marah. Nggak usah marah. Iya. Nggak usah. Udah kamu keluar aja deh ya. Ya, keluar aja. ya? Keluar yuk. Yuk. Tasya mungkin. Iya, udah keluar aja. Udah yuk. Udah. Daripada jadi semakin agresif ya, takutnya ya. Oke. Teman-teman FD boleh minta bantuannya? Oke. Mungkin bisa di. Oke, guys. Diangkat Pak. Diangkat. Oke, bisa. Hati. Sip. Oke, Tasya. Hati-hati. Oke, Awas jatuh. hati-hati. Tasya,
sosok kuntilanak yang iya. tadi? Makanya tadi aku bilang dia seneng ya, suka. Ya. Cuman kadang-kadang nih ngomong kehilangan anak apa tuh kadang-kadang juga bohong juga karena Iya. dia mungkin mau ngapain gitu. Anak kecil itu kan energinya bisa dia makan buat dia makin kuat ya. Iya. Jadi kita mesti cari tahu juga ini mau ngapain gitu. Oke. Oke. Ervan sudah. Ya, saya sudah menyelesaikan beberapa gambar. Yang pertama adalah sosok nenek yang ikut Penjaganya ya? Iya. Penjaganya Alessia, oke, mungkin bisa diperlihatkan. Dia memang berwajah Indo tapi suka memakai pakaian Jawa itu kayak kebaya. Oke. Jadi ini adalah Alessia, mungkin ini ada sosok leluhur yang memang menjaga kamu sebenarnya ya, nenek tadi. Yang tadi kita bahas. Kemudian apalagi gambarnya? Alessia jangan takut dia nempel terus soalnya. Iya, dia malah gitu dong. Iya. Dari Dia- tadi aku udah merinding-merinding karena terus memang soalnya. makhluk tak kasat mata itu salah satu yang dikonsumsi adalah energi rasa ketakutan kita. Ketika kamu semakin takut, maka dia akan semakin suka. Jangan. Munculin Jangan aja itu anak gue gitu. Ya. Nggak boleh. Oke. Dan satu lagi ada satu sosok kuntilanak yang tadi duduk di sini. Iya. Oke. Ini sosok kuntilanak tadi sepertinya berinteraksi ya. Di sini tadi. Oke. Dan sosok yang tadi masuk ke badan panelis. Oke. Yang sama ya. Ya. Yang sama. Oke. Boleh saya lihat setelah tadi diperlihatkan kepada teman misteri di rumah. Ini sebenarnya jadi sosok kuntilanak yang memang tadi sempat duduk di sini, kemudian berinteraksi dengan salah satu panelis kita, Ya. tapi sekaligus juga adalah sosok yang memang berdiam di kamar tidur anak ketiga dari Alessia ya tadi ya. Iya, iya. Dan memang sepertinya menunjukkan ketertarikan tersendiri gitu terhadap Dan anak dia ketiga. ternyata udah dari ini aku sambil denger dia ngomong, itu dia udah lama dari Alessia-nya hamil. Jadi itu ngikut sebenarnya, entah dari mana ya ini Iya. karena udah lama ngikut. Kalau orang hamil kan ada auranya, Energi lah, ya. energinya beda ya, wangi gitu buat mereka. Dia ngikut sampai sekarang. Beruntung anaknya nggak kenapa-napa. Itu biasanya anaknya entah jadi panas, step ya, Iya, iya. bisa step kayak gitu. Tuh, terus cuman dia nggak bisa sentuh karena Ya. neneknya ini tadi selalu di sebelah Jaga. anaknya. Jadi secara tidak langsung memang menjaga garis keturunannya termasuk menjaga anak ketiganya ya. Iya. Tapi tadi Tasya sempat mengatakan bahwa sebenarnya sosok ini sudah mengikuti lebih dalam tanda kutip mungkin menempel kali ya. Nempel, istilahnya ya, nempel. Menempel ke Alessia awalnya ketika kondisi sedang mengandung anak ketiganya. Tapi ketika sudah melahirkan dia memang Jadi ngikut. ngikutnya ke anak ketiga ini. Tapi bener sih, tapi kalau udah aku harus flashback ke belakang ya. Jadi ini lucu, waktu aku hamil, kan aku lagi di kitchen set sama mama, sama Oke. suamiku Iya. ya kan. Kita lagi ngobrol-ngobrol biasa. Terus aku masuk ke kamar. Terus ternyata mamaku sama suamiku ini ngedenger emang ada kayak ketawa kuntilanak gimana Iya, iya. sih? Iya. Itu. Cuma nggak mau ngasih tahu aku karena aku kan tahu sendiri penakut kan. Tahu sendiri penakut. Tapi setelah berapa lama baru tuh suamiku cerita, yang kemarin ada kita denger suara kita diketawain loh gitu. Tapi karena suamiku nggak ada takut-takutnya emang paling berani deh dia. Oke. Dengan santainya ngomong kayak gitu, ya kok kamu nggak bilang sih gitu, aku kan lagi hamil ya. Nggak tahu orang katanya Iya. kalau lagi hamil lagi wangi gitu Iya, ya. iya. Ya udah, tapi emang dari hamil itu emang udah sering ada yang ketawa apa sih, cuma kayak aku nggak mau mikirin gitu loh karena takut makin ya itu tadi makin deket atau gimana ya. Terus emang kalau ada umpamanya air mati di rumah atau apa kan sering ada tukang tuh. Iya. Sering ada tukang emang kan aku banyak banget pohon mangga tuh ada sampai berapa belas di rumah. Oke. Terus ada pohon rambutan emang dua gede-gede banget. Selalu lihat di situ kalau ada yang ke belakang ke taman aku itu di situ ada yang nunggu ya gitu, perempuan gitu. Cuma akunya kayak masa sih Pak gitu, nggak pernah mau mendalami itu. Ya karena dalam prosesnya memang Alessia pun selalu menyangkal. Ya kan dari tadi kita di awal juga memang menyangkal keberadaan mereka. Sebisa mungkin menyangkal karena rasa ketakutan yang dimiliki oleh Alessia itu sendiri. Oke. Jadi sebenarnya dari masa kehamilan anak ketiga pun sudah tanpa kamu sadari ketika dirunut, oh iya ya. Ternyata gitu. Ada yang ketawa tapi aku pikir kayak nggak mungkin gitu.
Kondisi rumah ya, di rumah ya itu. Di rumah, kejadiannya. di rumah. Artinya sebenarnya dari awal sudah langsung mengikut ke rumah gitu kan ya. Meskipun bisa saja bukan sosok asli dari rumah tersebut awalnya. Iya, bukan. Oke. Jadi itu ngikut. Malaysia jadi kebetulan kebawa ke rumah, iya. lagi ke arah mana, kemudian melintas daerah mana, ada sosok Mungkin kali ya, tersebut mungkin ngikut kalau aku akhirnya di lokasi syuting atau Iya. apapun kan ya, tahu Iya. sendiri ya lokasi-lokasi itu. Iya. suka tidak ketebak ya memang ya. Oke. Jadi ya nggak tahu lah. Hey. Kenapa ini? Hey. Ya ampun, Hey. Ngapain? Kenapa? Ngapain? Kenapa? Nggak boleh gitu. Aku jangan ditinggal sendiri dong. Kenapa? Bisa ngomong nggak? Ervan balik coba di depan. Evan mungkin setelah foto mungkin bisa menemani Alessia juga sambil Kenapa menggambar kamu? di sebelah Nggak sana. usah lihat-lihat gitu situ, kan. lihat sini aja. Lihat aku aja. Ngapain ke arah sana? Liriknya kenapa ke arah sana? Itu beneran nggak apa-apa. Apa? Iya. Ya udah, iya. Alessia kenapa? Marahnya Alessia. Kirain matanya hilang. Udah, kamu keluar aja. Nggak usah ngelawan. Udah. Ya udah, ada yang mau disampaikan. Kita udah tahu tadi kamu bilang kamu suka dengan anaknya, kamu anaknya, tapi kan sudah jelas kami sudah mengatakan itu tidak boleh. Kamu kalau ngomong yang baik, jangan sembarangan lempar sana lempar sini. Ya. Dan sudah dikatakan bahwa itu tidak boleh. Kenapa? Bisa ngomong nggak? Kalau nggak ngomong keluar aja ya. Ngapain kamu? Udah keluar aja ya. Keluar aja ya? Udah. Jangan lawan. Jangan lawan. Udah. Iya. Tidak boleh. Anaknya tidak boleh. Itu bukan Itu anak bukan kamu, punya jangan mengambil anak orang lain. Itu bukan hak kamu. Ya. Ini deh. Tiba masuk. Sosok kuntilanak ini memang sepertinya negatif dan suka mengganggu, tapi ya itu dia memang harus dijelaskan bahwa itu bukan hak dia untuk mengambil anak orang lain. Iya. Bukan anak orang. Dan udah ini ya jadi terikat karena lama itu. Tanpa disadari oleh Alessia sendiri memang. Aman? Aman. Oke, Alessia tenang dulu. Jangan Berusaha nggak tegang dari tadi, tapi ya. Jangan, saya paham sih ketika saya bilang jangan takut, tapi saya paham juga Alessia sebagai posisi orang tua pasti merasakan ketakutan tersendiri apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap anak kita gitu kan ya. Jadi pasti memang ada rasa khawatir, rasa takut, tapi rasa itu juga yang akhirnya memang dikonsumsi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata sebenarnya untuk menambah energi mereka yang semakin besar dan semakin mudah untuk mengganggu kita. Gitu kan. Oke, Tasya, dengan Sumpah. Kenapa lagi Apa sih dari tadi ya? apa sih? Di mana sih? Sumpah kaget deh. Belakang. Yuk. Beneran nggak apa-apa. Yuk, udah yuk. Udah yuk. Ngapain kamu? Udah. Iya. Dia tetap nunjuknya. Iya. Sebenarnya ini kita terhalang, tapi dia tetap nunjuknya ke arah Alessia gitu kan. Sebenarnya arahnya sebelah situ. Udah. Mau ngapain? Udah. Udah yuk. Kamu jangan nyamber terus dong. Kamu nanti aku buang ya. Mau nggak dibuang? Udah. Mau dibuang nggak? Ya udah. Kalau nggak jangan nyamber-nyamber. Udah. Kamu mau ngomong apa? Kalau mau ngomong. Habis itu keluar. Udah. Kalau mau minta anak dari awal kami sudah bilang itu tidak boleh. Itu bukan hak kamu. Itu bukan hak kamu. Ngerti nggak? Coba lihat sini. Anaknya Lihat sini. bukan hak kamu. Kamu sadar nggak udah beda dunia? Kamu jangan nggak sadar lagi udah meninggal. Kamu tuh udah bukan di dunia sini, nggak bisa kamu mengambil anak orang. Udah, itu bukan hak kamu. Kamu tidak punya hak atas anak itu. Tidak.
Udah kamu Oke, kita keluar. nggak usah ke rumahnya lagi ya. Boleh, Tas? Tas, kita boleh keluarkan dulu. Oke. 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 Siapa namanya ini? Boleh di... Yuk, oke. Oke. Dibawa ke area luar dulu, agak dijauhkan dulu dari studio, karena bukan apa, takutnya energinya tersambar Iya. ya. Oke, yuk. Oke. Tasya. Oke, jadi ini satu sosok yang memang Ya. masih menyambar terus dengan salah satu panelis kita ya, memang ya. Sosok kuntilanak yang sepertinya terus berulang kali. Bahkan tadi dia sebenarnya berada di area belakang sini. Ketika dia berdiri tetap Iya. tapi ingin memiliki. Itu yang dirasakan ya. Dan kayak nggak tahu ini ya, nggak tahu dia udah meninggal, jadi dia merasa pengen ambil aja gitu. Pas tadi kita bilang kan, kamu tahu nggak dia meninggal? Enggak, terus nangis. Oke, tanpa disadari memang keberadaannya seperti itu ya. Oke, Alicia, saya jadi ingin lebih bertanya. Gangguan-gangguan apa lagi selain jam 1 malam? Kadang-kadang anak-anak tanpa kita sadari ya, mungkin anak kedua Anda memang lebih sensitif, tapi kan dia menunjukkan ketertarikan terhadap anak ketiga, gitu kan ya. Ada apa lagi nggak ya kejadian di rumah selain yang tadi kamu alami ketika hamil? Itu sebenarnya sih lebih ke anak ketiga ini ya, Ya. bukan cuman nangis doang. Jadi dia sering main juga, jadi ketawa sendiri, ntar ngeliatin gini, ketawa sendiri. Jadi kayak diajak main juga masalahnya itu. Jadi dibikin nangis, diajak main juga. Oke. Aja, mencoba untuk merunut. Sepertinya sosok kuntilanak ini menganggap bahwa anak dari Alicia, anak ketiga dari Alicia ini anaknya, karena dia ngajak main. Bahkan melotot kan sebenarnya gestur dari kita mungkin sebagai orang tua, anak melakukan sebuah kesalahan ketika kita mau ngomelin seperti apa. Sepertinya ada ikatan yang itu yang terjadi ya. Iya, iya, karena ya mungkin itu ya Kenapa itu gerak? ini dari tadi ya. Ini sosoknya mengganggu sekali sebenarnya. Iya, ya mengganggu banget. Asal diomongin anak langsung nyamber. Oke. Coba ya. Ini Terus dia diem lagi. Oke. Ya emang karena ngerasa itu anaknya, itu anak aku. Dia selalu ngomong itu anak aku. Kenapa kamu ambil anak aku gitu? oh dia malah merasa Kebalik, bahwa iya. oke. Sumpah takut. Apalagi sih ya Allah. Duh, ini kamu keluar aja. Mengganggu jatuhnya. Mengganggu banget. Banget. Dia tidak sadar akan posisinya dalam pengertian bahwa ya mereka adalah makhluk yang berbeda dunia gitu kan. Baik, Kamu keluar aja deh, kamu teriak-teriak ngapain sih? Keluar aja deh. dia masih berusaha Keluar. untuk teriak. Oke. Teriakannya tuh kayak ngeledek gitu. Ya, gitu teriaknya gitu. Oke. Melengkingnya kayak tadi dia ketawa tadi itu. Diem, melengking, nanti dia melotot gitu. Oke. Dan nggak mau jauh-jauh nih, pasti segaris sama Alicia gini dirinya. Karena itu tadi ada rasa takut itu ya. Iya. Dan dengan tanpa disadari sebenarnya dia ada ikatan juga dengan Alicia sebenarnya. Iya kan. Tanpa disadari karena kejadiannya adalah ketika kamu juga melahirkan anak, gitu kan. Di posisi dia sudah mengikuti kamu dari di masa kandungan, gitu kan. Oke. Oke. Ini sosok yang mengganggu. Boleh, Van? Boleh saya lihat? Mungkin saya akan sedikit lebih memperlihatkan. Tadi kalau Anda melihat dari gambar yang sudah dikirimkan oleh Alicia juga di sini memang ini di ruangan yang di sini ya. Sosok perempuannya emang ruangan tidurnya. Standby di situ artinya ya. Iya. Serius. Iya, standby. Kamar anakku loh. Iya, itu dia makanya dari tadi kan sebenarnya ketika melihat itu emang ini area tidurnya kan. Iya.
Jadi kayak ibu, jadi dia menganggap dirinya tuh ibu yang jagain anaknya. Jadi kebalik, dia menganggap Kak Alessia ini, kamu ambil anak aku. Aduh, apa lagi sih? Oke. Ini mencoba untuk Terus-terusan. mengganggu terus-terusan dengan kita lagi bahas. Mungkin cara paling aman adalah kita sedikit menahan dulu pembahasan mengenai sosok kuntilanak ini. Kita lihat apakah dengan kita menghindari untuk membahas sosok tersebut, apakah dia akan sedikit Iya, ini mengurangi berdiri kamu kalau mau kesini agresivitasnya. sini, duduk di sini aja, nggak usah Ya. kesana-sana. Ya, karena dia sepertinya semakin dibahas semakin agresif, Iya. semakin ingin menunjukkan keberadaannya, kekuatannya dan segala apa ya. Oke, kita mungkin agak sedikit menyampingkan dulu, nanti kita bahas lagi perlahan-lahan. Saya akan mengajak teman misteri di rumah, begitupun juga Tasya, Ervan, dan juga Alessia untuk menyaksikan video yang viral juga di sosial media berikut ini. Kita lihat videonya. Ini sebenarnya rumah sakit ya. Oke. Oke, sepertinya ini adalah foto dari kondisi seseorang sedang dirawat. Tadi kita lihat kan dari hasil digital kamera ya, dan kemudian ada seperti tangan menggapai ke arah orang yang sedang tertidur tersebut, gitu kan ya. Alessia, kalau menurut kamu, apakah memang benar itu adalah makhluk tak kasat mata atau rekayasa atau apa ya? Sesuatu yang sebenarnya dianggap sebagai kehadiran makhluk tak kasat mata, kalau dari sudut pandang kamu pribadi? Iya sih kayaknya ya. Oke. Tasya, Ervan bagaimana? Kalau aku enggak sih, karena kalaupun itu, kan itu dia dalam posisinya udah kritis kali tadi ya, Iya. dari foto itu. Kalaupun mau diambil bentuknya nggak begitu, bukan tangan begitu. Berwarna putih. Iya, enggak. Salah. Ervan, yang mau ditambahkan? Kalau saya tidak merasakan energi apapun dari video tadi sih, jadi enggak, itu rekayasa. Oke. Jadi memang bisa saja itu hanya sekedar bayangan yang terlihat seperti tangan dan akhirnya kita menganggap itu sebagai makhluk tak kasat mata. Jadi bisa saja terjadi seperti itu. Dan juga kadang-kadang memang yang menjadi viral di sosial media pun juga harus dipertanyakan kebenarannya, Oh iya, gitu kan ya. kadang ada yang editan juga Ada ya. editan, kemudian ada rekayasa ataupun juga kesalahan kita menganggap video tersebut. Oke, kita akan sama-sama menyaksikan video berikutnya. Mama, mati dan kemenyan. Oke. Kalau melihat stamp date atau cap tanggal yang ada di bawah, 2003. Kalau dilihat. Tapi belum tentu juga memang kejadian tahun 2003. Karena saat ini pun ada kesalahan-kesalahan dalam penanggalan juga bisa saja terjadi. Sosok pocong terlihat di belakang bagian jendela kosong. Sepertinya mereka sedang melakukan penelusuran ke lokasi-lokasi angker dan kemudian itu terekam. Karena itu kondisi malam hari ya, dengan night vision sepertinya warnanya. Alessia, kalau menurut kamu, apakah itu hanya orang berkostum pocong yang berada di belakang kaca, kemudian sengaja tersorot supaya mendapatkan apa ya, kalau di sosial media saat ini kan biar Bisa viral jadi engagement sih, segala maksudnya apa iseng gitu. banget orang terus kesana terus tiba-tiba harus Iya. langsung ada gitu pocongnya, kayak bohong. Oke. Terutama dengan kehadiran pocongnya sepertinya solid banget ya. Iya. Ya, oh. Ya kan, begitu nyata memang terlihat tidak terlalu solid karena dia berada jauh, kemudian kaca mungkin kaca kotor ya. Tapi Tasya, Ervan bagaimana energinya? Aku juga sama sih, menurut aku tuh rekayasa, cuma jadi kayak beneran ya karena dia di luar kaca kan ceritanya, Iya. jadi agak blur dikit, tapi itu terlalu solid dan pocong kayaknya nggak begitu juga sih bentuknya. Ervan yang mau ditambahkan? Sama seperti yang kata Tasya dan Alessia bilang. Alessia, Mm-mm. dan itu memang rekayasa untuk kepentingan konten. Oke, jadi memang terkadang itu yang harus kita perhatikan juga ketika kita menyaksikan sebuah video yang viral di sosial media mengenai kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang memang ada yang memang benar tertangkap kamera,
Selamat malam. Erik Dodoy pemeran figuran melihat siluman buaya di Sungai Bengawan Solo. Erik, untuk langsung menceritakan pengalaman Anda kepada teman istri di rumah, silakan. Oke. Yang pertama tuh sebenarnya banyak sih pengalaman saya. Yang pertama tapi itu yang menurut saya paling luar biasa saat saya ke daerah Bengawan Solo. Oke, apa yang terjadi? Saya datang nyampe itu ke rumah adik saya. Saya bersama adik saya yang satunya lagi pakai Google Map. Kita nggak tahu orang Jakarta letak Bengawan Solo kan. Iya. Kondisi gerimis. Itu sekitar 7:30. Pakai Google Map. Kita pakai Google Map. Entah gimana nyampe itu sekitar jam 8:30 lewat itu. Nyampe itu kadang gerimis. Iya. Itu kadang gerimis. Ini posisi seperti ini. Saya nggak tahu dari mana jalannya. Pokoknya nyampe sini. Ini Bengawan Solo. Ini Bengawan Solo. Ini jalur motor, ini jalur mobil. Sini ada sebuah kayak warkop istilah kata kalau di kita, tapi itu angkringan dia. Saya berhenti, hujan kan, gerimis sih. Saya bilang sama adik saya bilang, lo mau ikut nggak ke jembatan situ lihat Bengawan Solo? Nggak, katanya, gue nungguin motornya sini. Saya jalan ke arah sebelah kiri, itu sekitar 100 meter atau 50 meteran lah ya. Saya jalan, tuh nggak ada angin. Itu nggak ada angin. Begitu saya melintasi jembatan yang bawahnya itu Bengawan Solo, itu angin kencang, kayak saya tuh kayak disapu supaya ngapain lo ke sini. Saya udah deg-degan, tapi saya beraniin diri, belum sempat megang HP. Tadi saya pengen ngerekam itu kan, pengen bikin vlog. Begitu saya ngeliat jembatan tapi belum sampai ke tengah, saya ngeliat ada sosok siluman. Sosok siluman apa yang Anda lihat? Nggak tahu itu seperti buaya atau kadal ya. Dia bersisik, warnanya itu antara coklat, kuning, hijau gitu. Ada buntutnya, tapi tingginya seperti pemain basket, sekitar agak-agak lebih besar dari manusia. Dia posisi ini, saya di jembatan sini nih. Ya. Dia posisinya ada di seberang sini. Ini kan Bengawan Solo nih, di seberang sini. Tapi dia langsung nengok begitu. Saya kayak merasa kayak ada energi yang datang mungkin kan. Dia nengok dan setelah itu di dekat-dekat mereka itu, di dekat yang satu ini ada banyak, sekitar ada beberapa makhluk dari air itu, matanya yang saya lihat, mata merah, mata kuning ada di bawah air itu, yang air yang harusnya ke arah sini. Iya. Langsung di hati saya ada yang di dalam hati saya ada yang bilang mundur. Saya mundur. Di antara angin kencang itu saya mundur, keluar dari lintasan jembatan itu clear, tetap hujan, nggak ada angin. Oke. Paginya saya datang lagi. Keesokan harinya Anda datang lagi? Iya. Anda mencari tahu lebih lanjut? Pengen tahu, pengen agak nantang. Oke. Kemudian apa yang Anda alami di hari keesokan harinya itu? Kosong. Anda tidak melihat? Nggak melihat, tapi saya ngeledek Oke. dengan bacaan. Oke. Setelah itu? Setelah itu, iya, saya pulang. Tapi saya selalu terngiang-ngiang sama sosok makhluk itu. Oke. Baik. Anda juga sudah mengirimkan video sebelum, sambil saya menunggu gambar dari Ervan, mungkin kita akan sama-sama. Oke. Nah, semalam Anies datang. Semalam datang sebentaran, tapi ada kendala. Sekarang Anies datang lagi. Kita lihat. Bengawan Solo. Area situ ya. Oke. Nah, itu yang berdiri satu. Selebihnya ada di bawah. Mata doang ini. Bengawan Solo. Baik. Jadi ini adalah video yang Anda buat di keesokan harinya. Tapi pas tidur malam itu saya kayak penasaran, nafsu. Gua balas nih. Malam boleh kalah gua. Jadi orang yang bisa lihat ya? Aneh sih nggak bisa ngeliat. Tapi sering lihat. Kalau indigo itu kan, misalnya Tasya nanya, di situ ada apa? Pasti tahu kalau indigo. Oke. Kalau Ani nggak. Tapi Ani ya nggak kehitung. Pernah lihat noni Belanda. Pernah lihat kakek-kakek terbang, pernah lihat di Jadi di waktu tertentu bisa lihat. Bisa melihat. Di waktu tertentu mungkin kalau mereka mau melihatkan. Oke, jadi bukan dalam kondisi yang selalu bisa melihat keberadaan mereka, Iya. tapi beberapa kali Anda melihat keberadaan mereka. Oke. Dari Erik. ilmu. Nah itu dia, itu Belajar. saya mau tanya. Anda pernah belajar ya? Itu ya saya suka iseng-iseng baca dari yang YouTube itu, suka saya praktekin gitu yang tadi Apa? ada. Ya itu mantra milik seorang paranormal terkenal, saya nggak enak bacanya. Anda
kemudian mengatakan Anda membaca mantra dan segala apa yang kemudian... Oke. Ervan. Iya. Udah stop ya yang ada di sini ya. Boleh diperlihatkan gambar dulu. Ini gambar sosok di Bengawan Solo yang tadi Iya. kamu sudah selesaikan gambar. Boleh diperlihatkan ke kamera. Ini sosok yang tadi ada di Bengawan Solo yang Mas Heri katakan. Kalau dari yang saya lihat sih dia ada sosok laki-laki dengan badan yang kekar. Dan dia punya mahkota dan badannya separuh tuh seperti buaya. Oke. Siluman setengah manusia setengah buaya artinya ya sebenarnya ya Ervan bisa Ya, dikatakan dan seperti itu. mungkin kalau Mas Erik gimana dia agak kesal. Oke, dengan rasa emosional atau marah. Oke, karena terutama dengan Mas Soalnya Erik. kamu suka nantang sih. Ya. Oh, iya betul. Oke, Mas Erik. Masya kalau sedikit terawang bisa nggak? Atau Apa? kamu bisa terawang dari Erik ini sendiri sebenarnya? Kondisinya seperti apa? Ya aku lihat aja sih dari sini ya. Nggak usah. Ya. Apa? Oh, saya menangkap nih sesuatu. Oke. Oke. Depan dulu. Sosok macan ya. Sosok macan apa? Oke. Jadi gini, Pegangan lagi. sosok ini Mas Erik secara nggak sadar mengaruhi kepribadian Mas Erik. Apa itu? Coba. Kenapa? Agresif. Bukan. Contoh. Sosok ini mengambil kepribadiannya Mas Erik apa coba? Iya, agak sombong kali ya. Contoh. Itu pertama jadi gini, sombongnya bukan ke orang, Itu dari mana? itu dari kakek. Hmm? Macam itu, dari kakek leluhur itu. Oke. Jadi kalau sombong itu bukan ke orang. Jadi misalnya ada nih tempat angker orang sering digangguin. Oh, aneh datang nih. Yang isengin aja yang tempat itu supaya dia nggak ganggu orang. Mungkin senang bikin kayak gobrak-gabrik. Dan maksudnya, wah ini ada misalnya kayak ada apa yang makhluk ini iseng nih sama orang. Ini suka datang main. Ya. Mau ibaratnya Ya. zaman Tapi tanpa Anda sadari sebenarnya itu adalah kecocokan. iya Kesombongan. memang benar. Anda merasa bahwa Anda, saya punya pelindung. Oh, saya punya garis keturunan menjaga saya. Ngomongin macan Mas Erik bisa panggil. Kalau panggil gimana ya? Suka sering nyium sama sering dengar. Sama kalau dia datang tuh katanya ada sih sebenarnya di saya. Ada mau ya? dipanggil, mau dipanggil ada. Oh nempel ya. Oke. Ikut. Ya. Aku coba pakai ini ya. Ada? Setahu saya dia ada di badan saya sih. Nggak ada, dia nggak ada di badan kamu. Anda merasa berdiri badan. Tapi sebenarnya enggak. Alicia, ada yang mau ditanyakan atau? Sebenarnya saya melihat Alicia sebenarnya ada banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ada rasa penasaran. Kan karena bingung aja Oke. sih, kayak baca mantra-mantra Iya. juga. Terus hodamnya merasa ada tapi ternyata nggak ada gitu. Ya. Ada tapi nggak Ada, tapi tidak Iya, nggak lekat. nempel gitu, Iya. nggak melekat gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dirasain? Apa cuma karena ego aja kali ya, karena merasa punya ini itu jadi kayak bisa wah semua hal dan segala macam. Dikit. Kalau saya boleh menambahkan ya. Tadi Mas Erik bilang macan putih. Ya. Kalau yang saya lihat bukan putih tapi hitam. Kalau putih biasanya itu bijak. Mas Erik ini tinggal nunggu apesnya doang. Tinggal nunggu apesnya doang. Ya mungkin dari saran dari saya untuk lebih berhati-hati. Oke. Karena dari segala sosok yang Mas Erik isengin ini, mereka ngincar dan tinggal nunggu apesnya doang. Lebih waspada, lebih mawas diri, lebih jaga. Ya, lebih mencoba pergunakan untuk hal-hal yang putih. Alhamdulillah Oke? sih Ya. seperti itu. Saat ini, itu yang Anda yakini. Semoga kedepannya pun akan tetap seperti itu. Makanya selalu diingatkan, selalu mawas diri, waspada. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Mas Erik? Iya, amin. Oke. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa mengobrol. Oh bisa, Oke. tentu. Mas Erik, sekali lagi terima kasih banyak atas Iya. waktunya bergabung di Medium
malam ini. Oh, sama-sama, terima kasih juga. Saya akan persilakan Mas Erik untuk kembali ke belakang. Terima kasih banyak. Makasih. Makasih Oke. Mas Ari. Makasih. Terima kasih Mas Erik. Baik. Oke, makasih. Terima kasih. Baik, silakan. Sebenarnya menarik obrolan kita dengan Erik pada malam hari ini ya. Jadi memang kadang-kadang kita suka tidak sadar dan sadar akan apa yang kita lakukan dan ternyata bisa berefek. Tapi bagaimanapun juga teman misteri, saat ini saya akan mengundang medium kita yang kedua, ada Mansur yang akan bergabung bersama kita malam ini. Baik, selamat malam Mansur, silakan untuk duduk. Mashur, pengemudi ojek, sosok misterius dalam boneka. Silakan duduk. Oke, Mansur, Mashur, Masur, Mashur. Mashur. Oke, baik, Mashur. Oke, Mashur. Mungkin bisa diceritakan, selain tentunya juga memang sudah mengirimkan foto seperti tadi ya, Iya, siap. kepada tim medium. Pengalaman Anda dengan dunia mistis, saya akan persilakan langsung untuk membagikannya kepada teman misteri di rumah. Silakan. Jadi suatu hari itu kita main ke rumah teman gitu. Oke. Kita main malam-malam itu jam 12 kita main ke rumah teman. Terus teman itu dia punya salon kecantikan itu. Oke. Terus di ruang salon itu ada etalase kaca itu kan. Terus paling atas sendiri itu ada boneka. Itu boneka apa itu, Jack? Teman saya itu namanya Bang Jack. Oh, itu boneka anak saya. Saya begitu melihat, loh itu boneka ada hantunya, saya bilang gitu. Ah, yang benar kata teman saya. Iya, buang aja itu Bang Jack bonekanya. Jangan, ini boneka anak saya katanya. Terus saya bilang gini, kalau Bang Jack sayang anak atau sayang boneka? Oke. Kalau sayang anak, buang bonekanya itu. Ya nanti saya bilang ke anak saya dulu, bonekanya itu dari keramik. Oke. Boneka keramik, rambutnya itu rambut yang kakinya keramik, tangannya ya. keramik, difoto lah. Dicepret gini, cepret. Duh, kaget, hasilnya senyum. Padahal tuh bonekanya nggak kebuka ya. Boneka keramik, keras banget, nggak ada mulutnya. Begitu Oke. difoto, hasilnya ada giginya, senyum. Oke. Tasya, sebuah boneka kadang-kadang bisa menyimpan energi Iya. keberadaan makhluk tak kasat mata ya memang ya. Iya, boneka, patung, Iya. berbentuk gitu. Dan beberapa waktu yang lalu kan sempat juga tren spiritual ya. Iya. Beberapa waktu yang lalu kan sempat tren seperti itu pun juga bagaimanapun juga ketika memang mungkin ketika kita menganggap memang ada isinya dan kemudian kita berikan makan dan juga apa, energinya juga semakin besar ketika ada berisi ya. Aku mau nanya sih, Mas Masur nih bawa boneka kenapa? Kalau tadi itu Kalau saya lebih tertariknya sebenarnya apa yang di bawah boneka itu? Oh iya ada di bawah. Apa tuh di bawah? kalau ini cuma batu-batu koleksi saya. Batu-batu. Cincin. Boleh dilihat? Ini nyari, ceritanya batu apa ini Ini dapetnya batu dari mana? akik cincin atau apa? Kita dapat banyak dikasih teman, juga ada yang banyak dikasih teman. Senang aja. Oke, tujuan Anda ya oke, membawa boneka mungkin ya biar ada korelasinya dengan cerita yang Anda sampaikan. Bawa batu buat apa, Mas? Boleh dibuka nggak, Mas? Boleh. Bawa batu buat apa, Mas? Ya, Ke sini. Tujuannya apa? Maksudnya apa? ya apa? Biar Pengen tahu. mungkin ini acara Tasya bisa misteri, lihat, mungkin oke. ada tim yang bisa apa? Oke, ini. jadi pengen lihat batunya ada isinya atau enggak. Oke, Tasya sambil melihat mungkin nggak ada salahnya. Ervan, kita perlihatkan hasil gambar dari Ervan dari foto yang dikirimkan ke kamera sehingga teman misteri di rumah bisa melihat ini adalah sosok. Artinya memang ada sosok yang mengisi boneka tersebut ya? Iya, dan sosok ini mungkin kalau dilihat secara fisik boneka kan lucu. Ya. Sebenarnya yang memang ngisi itu kayak menjijikan sih kalau dilihat. Oke. Jadi memang sosok boneka yang tadi diceritakan itu memang ada sosok yang mungkin lebih bisa dideskripsikan apakah mukanya hancur atau bentuk badannya seperti apa? Mungkin dia berbadan fisik seperti usia anak 5-7 tahun tapi dengan muka tua,
dan matanya itu melotot dan lidahnya itu panjang gitu. Baik. Oke, jadi itu adalah sosok yang sebenarnya mendiami boneka tersebut. Aku mau nanya ini, kalau batu-batu ini dapetnya dari mana Mas? Yang putih sama hijau ya? Kasih temen. Dikasih? Dikasih teman. Oke, kalau ini ada isinya. Tahu nggak ada isinya? Nggak tahu. Ini ada isinya. Ini isinya perempuan di dalam sini. Oke, energinya? Baik sih. Nggak negatif nggak. Oke. Perempuan cantik gitu. Tapi kalau yang ini, yang hijau ini agak negatif nih. Itu Ini- virus. Apa? Virus. Virus ya. Kalau yang ini dia lebih agresif. Mungkin Ervan kalau lihat isinya ya ini agak kayak binatang tapi orang juga. Setengah. Iya, setengah-setengah binatang. Jadi ada cakarnya memang. Cakarnya panjang. Oke. Kadang-kadang kita suka menerima barang yang ternyata malah bisa berdampak pada kita gitu loh. Kita semudah itu untuk menerima itu gitu. Tapi tujuannya apa ya buat ngasih gitu? Kalau memang ada isinya, nggak mungkin yang ngasih nggak tahu. Ya. Pernah menanyakan nggak? Enggak. Hah? Kan kita emang hobi. Ya, emang suka hobi. Ya koleksi. mungkin juga sebenarnya yang ngasih pun nggak sadar Nggak itu ada tahu isinya. juga ya. Bisa saja. Bisa. Gitu kan. Bisa jadi gitu loh. Tapi ya memang itu kadang-kadang ya kita serba salah ya. Kita ya menghargai pemberian orang lain. Tapi di satu sisi untung bisa dibilang yang putih tadi perempuan tapi baik lah ya Baik, energinya. ya, Seperti yang hijau ini energi yang negatif, agresif Iya, iya. lah. Lebih tepatnya agresif gitu loh. Itu Tapi juga yang harus diwaspadai. untungnya tidak bersinggungan langsung sama Mas Sur ini. Jadi mungkin kalau dipakai kali ya, Ya jadi akan berbeda bersinggungan. Iya. karakternya. Karena masih dalam bentuk batu lepasan Iya, kan, iya. belum dalam bentuk batu cincinnya gitu kan. Cuman ada dua Oh batu. ini coba. Apa nih? Kalau ini dari siapa lagi nih? Dari Pak Ustadz itu. Oh, dari Pak Ustadz. Oke, sambil mungkin dicek. Ini boneka Nah kalau ini jadi tadi pagi mau berangkat sini, pas buka pintu itu tiba-tiba ini ada di bawah itu. Apa? Oke. Oke, tenang semuanya, tenang. Tenang. Nggak apa-apa nih. Tasya, ini audio nggak enak ya? Oke, tenang dulu. Oh, malah Dari tadi ya ini ya. ini sosok apa ini? Ya ini tadi yang diomong Tasya. Sosok yang bentuknya mirip monster dan mulut vertikal. Ini yang isi hijau tadi. Iya, yang di batu. Oke. Ini adalah tadi satu sosok yang memang mengisi batu warna hijau. Tadi batu apa? Mas? Virus. Hah? Virus. Virus ya, oke. Batu virus yang memang dimiliki. Sosoknya gimana? Tasya ini sebenarnya hanya memang menakutkan tapi tidak agresif tapi tidak seagresif itu atau gimana? Iya, jadi nggak. Kalau ke kita sih nggak, dia cuma nunjukin aja. Oke. Tapi sifatnya dia tuh sifat agresif. Jadi kalau misalnya mungkin ibaratnya dicoel dikit, dipergunakan yang nggak bener, oh itu langsung dia. Langsung agresif. Langsung Untungnya aktif. memang ini masih dalam bentuk batu biasa aja ya, belum Iya, iya. dijadikan cincin ya sebenarnya ya oleh Mas Uri itu Dan sendiri. energinya cukup kuat juga. Tadi pas saya gambar sedikit oleng juga saya. Oke. Seperti ada kayak ngedorong gitu. Ada benturan ya energinya, baik. Ya boneka, udah Iya. selesai Tadi pagi-pagi. pas mau berangkat ke sini, udah selesai mandi, terus mau keluar, mau ambil motor, tiba-tiba ini, aduh, apa ini? Boneka, jadi kan saya ada kucing-kucing, kalau tiap buka pintu pasti kucing minta makan tuh kan. Saya selalu, juga ada kucing-kucing di sekitarnya. Aduh, ada boneka terus. Saya bawa ke studio, kan mungkin bisa dilihat apa ini maksud mungkin. Oke, baik. Sorry, memang. aku izin ke situ ya. Oh, oke. Oke, sebenarnya Tasya melihat ada satu energi di depan, oke. Mas Sur, ya, jujur ini. Tapi Anda sendiri maksudnya gini, kita kembali ke pengalaman Anda dari sosok boneka yang kemudian Anda temui gitu kan ya. Kala itu di rumah temen tadi Jack ya kalau nggak salah namanya. Jack.
Oke, setelah itu bonekanya masih disimpan atau kemudian akhirnya? Akhirnya Pak Jack gemes, dia mutilasi itu, bonekanya dia lepasi semua. Boleh lepasi. dipinjam sebentar Mas? Oh. Kak Niko boleh bantu nggak? Apa nih? Oke, ini Ini kali ya. Jadi ini kayaknya tuh ada energi yang nggak bagus, Kak Niko pegang sini aja. Oke. Aku mau coba karena kalau ada sesuatu pasti dia akan terbakar. aman. Awas, awas. Ya. Oke. Masih juga nggak tahu ya ini dari mana ya. Tahu tiba-tiba aja di nongol di keset itu. Oke. Kadang-kadang yang kayak gini tuh suka kejadian karena orang, ya mereka kan tahu ya kita arahnya tuh mau kemana. Ya. Nah mungkin ngeh gitu bahwa Mas Masur ini akan datang ke tempat yang memang akan ngomongin yang begini-begini. Oke. Dan sosoknya memang kita bahas sosok boneka, tapi entah kenapa dia akhirnya menyerupai boneka ya. Iya. Oke. Kenapa sih? Sosok apa? Maksudnya kenapa ya energi yang ada di sekitar dia artinya ya? Dari Mas Surni sendiri juga gitu kan ya? Ya, Iya, area rumah dan area apa? rumah, Ya iya. mungkin dia tanpa disadari memang sudah melakukan itu ya. Tapi kalau Mas Masurnya sendiri tuh dia nggak kenapa-napa ya, maksudnya energinya baik-baik aja, lurus-lurus aja gitu, nggak ada yang aneh dengan dia. Tapi apakah yang punya boneka yang kayak dari keramik itu emang mengoleksi atau gimana? Katanya dia dikasih bosnya, mantan bosnya, udah dia simpan boneka itu 9 tahun. Jadi udah 9 tahun yang lalu, terus baru sekitar September itu kita main ke rumahnya, terus sekarang udah dimutilasi, badannya semuanya kita buang ke kali yang jauh, kepalanya dia taruh di akuarium sama ikan cana. Cuman saya belum minta fotonya, ada nanti. Oke, jadi kondisinya memang akhirnya sudah di. Iya, akhirnya beneran dia takut. Oke, baik. Ya mungkin saja memang awalnya hanya boneka keramik, tapi akhirnya kemudian ada isian, kita juga tidak tahu. Tiap hari dipakai anaknya tidur, candaan gitu. Boneka itu tuh aku sering lihat memang dia memang boneka yang harusnya diisi oleh spirit. Iya. Gitu. Jadi bukan boneka mainan itu sebenarnya. Oke. Dari Jepang. Secara bentuknya Jepang. Oke. Nah, sedikit mengaitkan dengan boneka. Tasya, boneka biasa pun kadang-kadang bisa menjadi tempat juga, medium juga buat mereka, keberadaan mereka. Jadi emang nggak boleh banyak boneka ya? Enggak juga, enggak. Dirawat? Tergantung, iya tergantung dia. Ketika kita punya boneka tapi kita kerjaannya nyari-nyari sesuatu di luar, ya itu akan jadi rumah Dengan buat sendirinya dia. akan diisi. Tapi kalau boneka untuk anak main, mungkin ada kemungkinan ada yang masuk, tapi kemungkinannya kecil kalau memang nggak ada hubungannya dengan mistis-mistis ya. Ya, berarti aman lah ya. Aman lah, dalam pengertian itu mungkin ya jadi aman. Ya. Oke. Dan ini sebenarnya cukup menarik juga karena memang tren dari spirit doll itu kan beberapa waktu lalu sempat booming juga. Ya. Tapi ada sedikit pertanyaan Tasya dan Ervan menanggapi boneka arwah lah ya waktu itu ya trennya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika orang sudah tidak mau menyentuh itu ataupun memang kebetulan boneka itu ada terisi? Ya itu kan sama aja, kalau menurut aku ya itu sama aja kita kayak pelihara sesuatu gitu. Senang sama kunti, kita pelihara kunti, ini cuma beda ada medianya aja untuk datang masukin itu. Terus kalau orang yang piara spirit doll atau punya spirit doll itu, dia tahu nggak isinya apa. Orang kan taunya itu anak-anak, padahal sebenarnya banyak banget yang isinya tuh kuntilanak gitu, yang seperti itu. Cara ngelepasnya tuh kadang-kadang itu susah, apalagi kalau itu di dalamnya anak-anak, terikat loh sama kita. Kalau udah terikat udah susah. Kalau itu kuntilanak biasanya ya memang mesti orang yang mumpuni ya melepas itu gitu, atau cuman dengan perkataan dan niat kita itu juga bisa. Oke, tapi bagaimanapun juga mungkin tadi ada sedikit informasi juga bahwa kalau ketika kita membahas mengenai boneka-boneka yang terisi dengan arwah tertentu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Dan begitu pun juga kalau tadi kita mendengarkan cerita dari medium 1, medium 2, ada satu mengenai kecongkakan, kesombongan yang harus kita hindari, sedangkan juga Mas Sur sebenarnya dari batunya malah kita tangkap juga jangan sembarangan untuk menerima barang-barang pemberian, ya kan ya. Tapi bagaimanapun Mas Sur, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di medium malam ini. Saya akan mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak, Mas Sur. Ya. Baik. Terima kasih.
Ya. Terima kasih banyak, Ya. selamat malam. Ya. Baiklah, kalau begitu, Alessia, silakan. Irfan, Anda silakan duduk. Shuffle, bisa shuffle nggak? Dikocok? Iya. Kalau pengen stop, stop aja. Oke. Yang akan dibacakan secara general umum Iya, aja ya. general aja ya. Ini ambil 3. Satu. Satu pertama. Bagus. Ini yang pertama, ini ke kerjaan ya, ini keuangan gitu. Ini aman-aman banget, bahkan bisa buat memberi orang gitu. Jadi nggak kekurangan lah gitu ya ibaratnya. Terus banyak banget kerjaan yang akan datang di tahun ini. Udah bisa ibaratnya tuh bisa milih mau apa enggak gitu. Jadi bukan kepepet. Nah, terus yang terakhir, karena tadi berhubungan dengan kerjaan yang banyak datang, jangan sampai lupa melancipkan apa yang kita udah punya gitu. Jadi jangan sampai tumpul nih kemampuannya gitu. Harus tetap diasah terus gitu. Jadi secara garis besar tahun 2023 ini, terutama untuk berhubungan dengan pekerjaan, karir, dan rezeki, bisa dikatakan Alessia memang akan mempunyai banyak kesempatan, tapi bagaimanapun juga jangan lupa untuk mengasah kemampuan diri agar menjadi lebih baik lagi ya. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak ke 30 panelis yang sudah bergabung bersama kita. Ervan, terima kasih banyak. Tasya, terima kasih banyak. Alessia, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya dan juga kesediaannya untuk bergabung di Medium malam ini. Dan yang pastinya juga untuk para pemirsa di rumah, tidak semua orang bisa menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.